Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauiza dari SMK Negeri 1 Ponorogo. Saat ini saya sedang berada di Desa Sombrah, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Saya berada di sini untuk mengikuti kegiatan dari dokter hewan untuk mengunjungi beberapa peternakan milik masyarakat di Kabupaten Madiun. Seperti apa kegiatannya? Mari ikuti saya pada segmen kali ini. Wilayah Kabupaten Madiun banyak terdapat hutan dan kebun yang dapat dibudidaya menjadi pakan hewan ternak. Ketersediaan berbagai macam tumbuhan yang dapat diolah menjadi pakan ternak, baik secara segar maupun olahan. Dalam dunia peternakan, kesehatan hewan ternak tentu menjadi salah satu aspek penting yang wajib diperhatikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menghasilkan hasil ternak yang berkualitas. Kali ini, kita akan mengunjungi beberapa peternakan milik masyarakat bersama dokter hewan. Salah satu peternakan yang kami kunjungi kali ini berada di Desa Sombrah, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Suasana desa yang asri memang cocok untuk dijadikan sebagai peternakan hewan. Peternakan yang satu ini memiliki 8 ekor sapi yang beberapa diantaranya terkena penyakit. Selamat siang Bapak. Selamat siang ya. Apa kabarnya pada hari ini? Baik ya. Bapak, saya lihat di peternakan ini itu memanggil Bapak ya. Iya. Apa ya Pak kira-kira keluhannya dari peternakan ini Oh sampai ya. memanggil Bapak? Ini bisa saya jelaskan. Tadi pagi yang punya ternak Pak Man di Desa Sobrah, Kecamatan Wungu ini melaporkan ke saya kalau sapinya itu mau berdiri itu sulit. Nah, yang terutama yang kaki belakang. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tadi, ternyata kaki sebelah kanan itu agak pincang, jadi agak berat. Nah, akhirnya mau berdiri itu agak susah. Nah, gitu. Itu bisa karena lantainya licin juga bisa, terus kemudian diperburuk dengan gizi dan nutrisinya kurang. Oh, seperti Gitu. itu ya Pak. Iya. Nah, untuk penyakitnya seperti ini tuh kira-kira apa yang membuat dia terjadi ya Pak? Gini, yang harus dilakukan sama peternak kalau ada kejadian ternaknya sakit atau ada kendala apa, langsung hubungi dokter hewan dulu. Kemudian dokter hewan melakukan pemeriksaan, jadi nanti dokter hewan menentukan diagnosanya apa. Kalau diagnosanya sudah ada dugaan yang menguat apa, nanti dilakukan pengobatan. Nah, Oh, seperti itu. Pengobatannya kalau yang di tempatnya Pak Man Sobah ini karena kakinya pincang, kemungkinan keselio, ada nyerinya, kita obati pakai analgesik antipiretik pereda nyeri. Itu. Terus kemudian ada tambahan lagi untuk kita menyarankan ke pemilik ternak tambahan untuk nutrisi atau gizi. Gitu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Iya. Nah, untuk solusi dan antisipasi supaya pemilik ternak lain itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini tuh gimana ya Pak? Ya, yang pertama kecukupan gizi sama nutrisi. Kecukupannya itu begini, ada rumusan dari para ahli itu untuk kebutuhan nutrisi, terutama konsentrat, polar atau dedak atau katul, itu minimal sehari 1% berat badan. Contohnya kalau berat badannya ini 300 kilo sapinya, berarti sehari minimal untuk konsentrat atau polar atau katul itu sehari 3 kilo gitu. Kemudian untuk lantainya diusahakan jangan sampai licin, jadi harus untuk napaknya itu enak gitu. Kalau licin bisa kecenderungan keseliu gitu. Nah Pak,
kira-kira selain kegiatan dari di peternakan ini, apakah Bapak ada kegiatan lain setelah ini? Ya, tadi ada laporan lagi di daerah di desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng. Itu kemarin itu laporan masuk ke saya, ternak kambingnya itu ada benjolan. Nanti kita lihat, kita periksa dulu itu benjolan itu nanti apa, gitu diperiksa dulu. Oh, iya. Apakah kami boleh mengikuti kegiatan dari Bapak? Boleh, enggak apa-apa. Kita sambil jalan-jalan. Peternakan selanjutnya berada di Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Tepatnya di salah satu rumah milik warga. Peternakan yang satu ini memiliki 7 ekor kambing dan salah satunya memiliki penyakit di bagian kepala. Oke. Saat ini lokasinya ada di mana ya, Pak? Ini di tempatnya Mas Weli, Desa Gandul, Kecamatan Pilangkenceng. Kemarin Mas Weli ngabari saya kalau ternaknya kambing ada apa Mas? Ada benjolan. Nanti kita periksa di kandangnya Mas Weli, nggih. Oh ya. Nggih. Nggih. Nah, Pak, untuk hewan ternak yang satu ini itu penyakitnya apa ya, Pak? Ini kambingnya Pak Weli, Mas Weli ini ada benjolan di lehernya, di bawah kuping. Itu ternyata setelah diperiksa, diambil dari dalam sampelnya, itu ternyata nanah. Itu nanahnya kalau kayak di orang itu namanya udun itu. Nah, itu. Oh iya. Itu seperti itu. Itu biasanya karena ada sedikit luka, terus kemudian ada bakteri di situ, terus akhirnya timbul nanah itu. Kalau udah lama nanahnya agak kayak mengkeju gitu. Oh gitu. iya. Nah, untuk pengobatannya sendiri untuk kambing ini tuh bagaimana ya, Pak? Karena selama 2 minggu tetap nggak ada perubahan, akhirnya Mas Weli ngebel saya, kemudian kita lakukan operasi kecil untuk mengeluarkan nanahnya. Itu nanti kalau nanahnya udah keluar, kemudian dalamnya dibersihkan pakai desinfektan, kemudian diobati pakai antibiotik. Insya Allah nanti sekitar seminggu, insya Allah sudah sembuh. Oh iya. Nah, Ya. untuk tindakan pencegahan sendiri supaya tidak terjadi hal seperti ini tuh apa ya, Pak? Oh ya, untuk peternak seperti Mas Weli gini, untuk diperhatikan kebersihan kandang, kemudian kebersihan ternaknya supaya tidak terjadi infeksi di kulit maupun di tubuhnya ternak sendiri. Oh iya. Nah, Ya. ada kendala apa ya, Pak, kira-kira waktu mengoperasi hewan ternak ini, Pak? Ya, salah satunya handlingnya, waktu megang ternaknya. Kadang-kadang ternaknya agak berontak, bergerak, berontak, sehingga ada agak kesulitan. Tapi enggak masalah itu, enggak masalah, enggak apa-apa. Karena udah ada anestesi lokalnya. Jadi waktu di sekitar operasi itu tidak merasakan sakit. Cuman tadi waktu megangin itu ternaknya agak berontak gitu. Ya. Terima kasih ya Bapak untuk informasinya. Oh iya. Nah, pemirsa, berikut tadi adalah serangkaian perjalanan kita bersama dokter hewan untuk mengunjungi beberapa peternakan yang ada di wilayah Madiun. Semoga ilmu tersebut bisa menjadi wawasan bagi para peternak yang lainnya. Saya Mauiza undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.